Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kembali melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Muqaddimah Al-Ajurrumiyah Ilmu Mudasar, yakni sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Dawud As-Sidhaji rahimahullahu taala, dan kita sekarang telah memasuki bab masdar. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babul masdari, ai hadza babul masdari. Ini merupakan bab membahas tentang masdar. Beliau melanjutkan, al-masdaru huwal ismul mansubul ladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Adapun yang dimaksud dengan masdar dialah isim. Jadi masdar itu berupa isim. Masdar itu isim, bukan fi'il, bukan huruf. Al-mansubu, berikutnya dia mansub. Alladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li, yang mana posisinya itu salisan, yaji'u salisan. Dia datang di tasrif itu posisinya ketiga dalam tasrif fi'il. Contoh nahwu doroba yadribu dorban. Dorban di sini adalah masdar. Jadi bagi teman-teman mungkin ada yang sudah belajar tasrif, ada yang belum belajar tasrif. Jadi nanti ada, ini kan kita belajar nahwu. Kalau tasrif nanti ada lagi. Doroba yadribu dorban wa matroban fahuwa doribun wa dzaka matrubun, seperti itu. Nah, dalam susunan tasrif, masdar itu datang pada posisi ketiga, itu masdar. Tetapi nanti di sini ada penjelasannya lagi. Kita baca dulu. Wa huwa kismani lafdhiyun wa ma'nawiyun. Sampai sini dulu. Jadi masdar itu berupa isim mansub, mansub. Dia isim mansub. Dan dia itu posisinya adalah ke posisi ketiga dalam tasrif. Contoh doroba yadribu dorban. Dorban itu masdar. Kataba yaktubu kitabatan. Kitabatan masdar. Kemudian jalasa yajlisu julusan. Julusan itu masdar. Kemudian sami'a yasma'u sam'an. Sam'an itu masdar. Kemudian qara'a yaqra'u qira'atan. Qira'atan juga masdar. Jadi seperti itu. Ini teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian maka mau tidak mau kita juga harus belajar tasrif. Untuk apa? Untuk tahu apakah yang dimaksud dengan masdar itu. Jadi memang kalau kita cuma belajar nahwu, nanti sampai bab masdar ini kita akan kesulitan kalau belum belajar sorob, belum belajar tasrif, karena kita belum tahu apa saja sih atau bentuknya seperti apa sih masdar itu gitu. Wa huwa kismani, dan masdar itu ada dua jenis. Masdar ada dua jenis. Lafziyun wa ma'nawiyun. Ada dia namanya masdar lafzi, berupa lafat masdar. Nanti kita bacakan. Wa ma'nawiyun, dan masdar secara maknawi. Kalau bahasa nahwu, masdar juga disebut sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Nanti ada maf'ul mutlak lafziyun. Maf'ul mutlak lafziyun, dan ada maf'ul mutlak ma'nawiyun. Maf'ul mutlak ma'nawiyun. Kita baca lagi. Fa in wafaqa lafzuhu lafdhu fi'lihi fahuwa lafziyun. Maka apabila wafaqa lafzuhu, lafadznya masdar itu mencocoki dengan lafadz fi'ilnya masdar, fahuwa lafziyun, maka dia masdar atau maf'ul mutlak lafziyun. Maf'ul mutlak lafziyun atau masdar lafziyun. Contoh qataltuhu qatlan. Perhatikan, qataltuhu qatlan. Kita i'rab. Qataltu dari kata apa? Qatala ana, fa'ilnya kan ana. Qatala fi'il madi kan? Fi'il madi. Kita tasrif. Qatala yaqtulu qatlan. Lihat, qatlan. Qatlan ini masdar. Dia masdar. Qatlan ini masdar. Asal katanya dari mana masdar qatlan ini? Dari qatala yaqtulu. Qatalanya mana? Ada enggak disebutkan di sini? Di sini. Qatala. Maka antara masdar ini qatlan dan fiilnya qatala sama. Lafadznya sama. Karena qatlan dari kata qatala.
maka qatlan ini i'rabnya adalah maf'ul mutlak atau masdar lafziyun. Masdar lafziyun atau maf'ul mutlak lafziyun mansubun alamatun nasbihi fathah gitu. Contoh lain misalnya yang dia lafziyun, darabtuhu dorban, darabtuhu dorban, darabtuhu, kita contohkan. Darabtuhu dorban. Berarti maaf teman-teman, kehapus malahan. Darabtuhu gini. Kan gini. Kita fokus ke pertama fiilnya. Darabtu fiil madi. Fa'ilnya tu, ana. Maf'ulnya hu. Jadi saya telah memukul dia. Sekarang di sini dorban. Dorban ini masdar. Tahu dari mana? Belajar tasrif. Doroba yadribu dorban. Doroba yadribu dorban. Dorban itu masdar. Nah, di sini dia berbentuk masdar. Nah, maka kita lihat fiilnya mana? Kan fiilnya doroba. Pertanyaannya, dorban dengan doroba itu dari satu kata enggak? Dari satu akar katanya sama enggak? Sama. Doroba yadribu dorban. Dorban itu ya dari doroba gitu loh. Jadi kalau kita tasrif si doroba ini, kita akan ketemu si dorban. Nah, maka ini namanya lafzi. Doroba yadribu dorban. Katabtu masalah apa? Katabtu darsa kitabatan. Qara'tul Qur'ana qira'atan. Nah, itu sama semua. Karena qira'atan dari qara'a. Kitabatan dari kataba. Jalastu alal kursiyyi julusan. Nah, julusan dengan jalasa itu kan sama. Nah, itu namanya lafziyun. Kemudian wa in wafaqa makna fi'lihi duna lafzihi, dan apabila makna fi'ilnya itu mencocoki masdarnya duna lafzihi tetapi lafadznya berbeda. Jadi kalau tadi kan lafadz dan makna sama ya, dorban itu dari doroba, kitabatan dari kataba, julusan dari jalasa, sama lafadznya. Tapi kalau sekarang, kalau bentuk masdarnya itu dia cuman maknanya saja yang sama. Nah, jadi teman-teman, dalam bahasa Arab, dalam ilmu bahasa Arab itu ada yang namanya muradif. Muradif itu sinonim, persamaan kata. Nah, dalam bahasa Arab pun juga ada yang namanya persamaan kata. Nah, sekarang kalau ada masdar yang dia itu berbeda lafadznya dengan fiil tetapi secara maknanya sama, fahuwa maknawiyun, maka dinamakan maf'ul mutlak atau masdar maknawi. Masdar maknawi gitu. Contohnya gimana? Sekarang kita langsung contoh. Nahwu qaulika, seperti ucapan engkau jalastu qu'udan. Jalastu qu'udan. Perhatikan teman-teman, jalastu, saya telah duduk, dari kata jalasa dan domir ana mutasil. Jalastu, ya ini jalasa ana gitu. Saya telah duduk. Qu'udan. Nah, qu'udan dari kata apa? Qa'ada. Qa'ada masdarnya qu'udan. Apa artinya qa'ada? Duduk. Jalasa duduk. Qa'ada duduk. Julusan duduk. Qu'udan duduk. Qu'udan dengan jalasa ini artinya sama-sama duduk. Meskipun nanti kalau kita berbicara ya tentang furu'ul lugawi, yakni cabang atau perbedaan bahasa ya, perbedaan penggunaan, nanti tetap ada perbedaannya gitu. Tetapi secara makna, secara umum ini sama. Secara maknanya ya, saya bilang secara makna, tapi secara lafadz beda. Yang satu dari jalasa, yang satu dari qa'ada. Nah, ini namanya masdar maknawi. Maka i'rabnya di sini qu'udan dia sebagai masdar atau maf'ul mutlak maknawi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Begitu pula contoh berikutnya. Kumtu wukufan. Kumtu dari kata apa? Koma. Dari koma. Kesambungan sama fiil kesambungan sama fa'il ana jadi kumtu. Kalau anta kumta gitu. Masdarnya koma apa? Kiaman. Koma yakumu kiaman. Kiam berdiri.
Nah, tetapi lihat berikutnya, wukufan. Wukufan ini masdar. Tapi dari apa? Dari fi'il apa? Wakofa. Wakofa yakifu wukufan. Wakofa. Apa artinya? Ya, dia berhenti, dia berdiri gitu, wakofa. Wakofa juga berdiri. Wakofa juga berdiri. Nah, tetapi meskipun sama-sama berdiri, wukufan dari kata wakofa, kemudian kumtu dari kata koma. Beda. Satu koma, satu wakofa. Tetapi secara makna sama. Secara makna sama. Maka kita katakan wukufan sebagai maf'ul mutlak maknawi. Maf'ul mutlak maknawi mansub wa alamatun nasbihi fathah zahirah fi akhirih. Seperti itu. Jadi maf'ul mutlak atau masdar itu ada dua, satu lafzi, satu maknawi. Satu lafzi, yang kedua maknawi. Kalau masdarnya itu bentuknya sama, asal katanya dengan fiilnya, maka dia lafziyun. Contoh, jalastu julusan, kumtu kiyaman, qara'tu qira'atan, itu lafzi. Tetapi kalau cuman sama maknanya saja, seperti jalastu qu'udan, kumtu wukufan, qara'tu tilawatan. Nah, qara'tu tilawatan, karena qara'a sama tala itu sama, artinya apa? Sama-sama membaca. Qara'tu tilawatan, seperti itu. Sama makna, tapi lafadznya berbeda. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf atas segala khilaf, kesalahan dan kekurangan serta kesalahan penyampaian bahasa ataupun segala hal yang berkaitan dengan isi dari kitab ini. Dan kepada Allah lah kami mohon ampun dan bertaubat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.